Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Teman-teman, ini adalah sambungan dari Iblis Laknat part kedua ya teman-teman. Jadi jika teman-teman belum mendengarkan part 1 dan part keduanya, alangkah baiknya jika teman-teman mendengarkan terlebih dahulu agar bisa mendapatkan cerita yang lebih sempurna. Yusuf terdiam, lalu ia balas, "Maaf Pak, baru sempat balas. Nanti sore saya telepon balik." Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Saatnya Yusuf pulang. Ia lihat ponselnya. Masih menimang apakah dia harus menelpon balik orang itu atau dia tetap abaikan. Namun kali ini rasa penasaran itu semakin kuat. Tut, tut. "Halo, Mas Yusuf ya?" Suara di seberang sana langsung mengangkat telepon dari Yusuf seakan ia telah menanti hal itu. "Iya, ini saya. Ada hal penting apa ya Pak?" tanya Yusuf. "Bisa ketemu malam ini Pak? Penting banget soalnya," pinta Jupri. "Oh ya sudah, saya ke rumah sakit saja ya." Jupri langsung mengiyakan dan percakapan berhenti sampai di situ. Tak lupa Yusuf mengabari keluarganya kalau ia pulang telat malam ini. Tentu saja tanpa memberikan alasan yang sebenarnya. Sesampainya di rumah sakit, langit sudah gelap dan suasana sudah sangat sepi. Ia lihat ada 2 orang yang berdiri dekat pintu gerbang. Ia kenal salah satunya, Suster Rina. Setelah turun dari mobil, Yusuf menghampiri dan menyapa keduanya. "Mas Yusuf, maaf mengganggu waktunya." Wajah Suster Rina begitu tertekan. "Oh iya, nggak apa-apa Suster." Yusuf tersenyum ramah. Suster Rina mengajak Yusuf untuk duduk di warung kopi samping pos security. "Ini Pak Jupri Mas. Mungkin Mas Yusuf jarang melihat beliau ya, karena memang beliau kerja shift sore." Suster Rina memperkenalkan Jupri dan mereka langsung bersalaman. "Saya langsung saja ya Mas," lanjut Suster Rina yang dijawab anggukan oleh Yusuf. "Kemarin Pak Jupri menemukan ini di kolong ranjang almarhum Pak Johan. Ini yang Mas Yusuf bawa tempo hari kan?" Suster Rina mengeluarkan bungkusan hitam. "Betul Suster, kenapa ya?" Yusuf bingung. "Anu Mas, waktu saya nemuin kresek ini isinya ada tali tambang dan sepucuk surat." Jupri mengeluarkan isi bungkusan dengan perlahan. "Mas, seperti yang Mas Yusuf tahu, kami tidak pernah membiarkan pasien menggunakan benda-benda yang berbahaya dan melarang pengunjung membawa barang-barang yang berbahaya pula, termasuk tali ini. Namun, saya yakin ini bukan dari Mas Yusuf kan?" tanya Suster Rina. "Awalnya kami sempat mengira kalau tali yang digunakan itu dia dapatkan dari gudang, karena pintu kamar sudah terbuka saat subuh kami menemukan jasadnya tergantung. Tapi setelah Pak Jupri memberikan ini kepada saya, ternyata tali ini adalah tali yang sama digunakan almarhum," lanjutnya. "Jadi maksud Suster?" Yusuf tersentak. "Tentu saya tidak menuduh Mas Yusuf. Saya percaya Mas Yusuf tidak akan melakukan itu. Makanya saya minta Pak Jupri jangan ceritakan dulu masalah ini yang nantinya akan jadi masalah besar." Ditambah, ceritanya terhenti. Suster Rina melirik Jupri dan meminta ia melanjutkan ceritanya. "Semenjak saya menemukan bungkusan ini, saya mimpi terus Mas. Mimpi didatangi seorang wanita. Dan di mimpi itu dia ancam saya untuk kasih surat ini ke Mas Yusuf. Awalnya saya abaikan saja, tapi lama-kelamaan saya kena sial mulu Mas. Makanya saya ceritakan ke Suster Rina," cerita Jupri. "Suster bilang saat ditemukan pintu kamar om saya terbuka," tanya Yusuf. "Betul Mas, gemboknya hancur.
Yusuf menghela nafas seraya berkata, "Bungkusan itu saya isi dengan makanan kesukaan om saya. Tidak ada surat ataupun tali tambang. Lalu bagaimana mungkin seorang pasien bisa membuka gembok yang jelas-jelas dikunci dari luar? Bagaimana dengan keamanan di rumah sakit sendiri? Masa tidak ada satpam yang jaga kemarin malam?" Yusuf agak sedikit meninggikan suaranya. Suster Rina dan Jupri saling menatap bergantian. Ada sedikit keraguan dari keduanya. Satpam yang jaga malam itu kemarin sore meninggal dunia, Mas," ujar Suster Rina. "Sebenarnya ada hal lain yang mau saya tunjukkan sama Mas Yusuf." Suster Rina mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri video. Sempat ragu, akhirnya ia tekan tombol play. Terlihat video CCTV dari dinding yang menghadap kamar Johan. Saat itu waktu menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Tidak ada yang aneh. Sampai di detik ke-30, ada sesuatu menghantam pintu. Tak berwujud, namun pintu itu seakan terhantam benda yang begitu besar. Dan tiba-tiba gembok yang mengunci kamar jatuh dan hancur. Pintu kamar terbuka, dan video dari CCTV terhenti secara tiba-tiba. Suster Rina bergidik saat ia melihat cuplikan video itu lagi. "Video ini saya dapatkan dari rekan saya di bagian IT, Mas. Dia tahu saya yang bertanggung jawab di bangsal ini. Dan ditambah, Pak Jupri juga meminta tolong kepada saya untuk menyampaikan surat ini kepada Mas Yusuf." "Ini sebenarnya ada apa ya, Mas?" Terlihat ketakutan dan kekhawatiran dari raut wajah Suster Rina. "Video dan surat ini siapa saja yang tahu, Suster?" tanya Yusuf. "Untuk video hanya saya dan rekan saya, Mas. Kami tidak menghapusnya dari database. Tapi untuk sementara di-hide dulu supaya tidak tersebar kemana-mana. Tapi untuk surat ini, hanya saya dan Pak Jupri yang tahu," jawab Suster Rina. "Saya bingung harus mulai dari mana. Namun, untuk sekarang mohon Suster rahasiakan ini dari yang lain. Dan untuk Pak Jupri, suratnya saya terima dulu ya. Dan insya Allah tidak akan ada gangguan lagi yang Bapak alami." Yusuf meyakinkan keduanya. Suster Rina dan Jupri mengangguk mengerti. "Pak Jupri, Bapak boleh kembali ke rumah sakit dulu. Takut ada yang cari," ujar Suster Rina. "Baik, Suster, saya permisi." Jupri meninggalkan mereka berdua dan bergegas kembali bekerja. Yusuf masih duduk mengamati video CCTV tersebut. Suster Rina sedikit ragu untuk mengatakan sesuatu sampai akhirnya ia utarakan semuanya. "Mas, saya mohon maaf sekali. Saya sudah lancang. Sebenarnya saya sudah ceritakan perihal ini kepada guru saya karena memang ini sangat mengganggu saya juga, Mas." Suster Rina tertunduk. "Guru?" tanya Yusuf. "Iya, Mas. Kiai Mukmin, guru di tempat saya dulu menimba ilmu. Saya mohon maaf ya, Mas. Tapi..." Suster Rina sejenak ragu. "Kiai mau bertemu dengan Mas Yusuf," lanjutnya. "Memang Suster cerita apa saja?" Saya ceritakan tentang kasus bunuh diri almarhum dan video yang ada di ponsel saya, Mas. Tentang surat dan yang lainnya tidak saya sampaikan. Saya bingung apa yang sebenarnya terjadi, dan saat saya menanyakan ini kepada Pak Kiai, beliau tidak menyampaikan apapun dan malah ingin bertemu dengan Mas Yusuf, lanjut Suster Rina. Yusuf berpikir lama, hingga akhirnya ia menyetujui permintaan Suster Rina. Dan mereka berencana pergi ke tempat Kiai Mukmin esok lusa, hari libur Suster Rina. Sehari setelah berlalu, semakin mendekati hari pernikahan Budi. Yusuf pamit pada istrinya untuk berangkat kerja tanpa memberitahu urusan setelahnya. Yusuf pulang lebih awal dan langsung menuju ke rumah Suster Rina. Mereka berdua berangkat menuju ke kediaman Kiai Mukmin. Sesampainya di rumah itu, suasana sedikit ramai karena di rumah Pak Kiai memang dibuka untuk para santrinya. Rumahnya sejuk. Terlihat aula terbuka yang cukup luas untuk mereka mengaji atau bahkan sekedar berkumpul dengan sesama santri lainnya. "Assalamualaikum Pak Kiai," sapa Suster Rina kepada seseorang yang sedang memberikan pelet pada ikan di kolamnya. Perawakannya sedang, kulitnya putih bersih.
serta rambut dan janggut yang tumbuh menutupi wajahnya. Ia tersenyum ramah saat melihat kedatangan Yusuf dan Suster Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang, Rin? Jawabnya dengan suara yang begitu lembut. Ia sesekali melihat ke arah Yusuf. Pak Kiai mempersilahkan mereka masuk dan meminta istrinya untuk memberikan suguhan untuk tamunya itu. Pak Kiai sudah tahu siapa orang yang Suster Ina bawa, namun tentu saja Yusuf memperkenalkan diri untuk memberikan rasa hormat kepada beliau. Hingga percakapan pun menjurus ke hal yang paling serius, hal yang tidak pernah Yusuf bayangkan sebelumnya. Mas Yusuf pasti sudah sangat lelah selama 12 tahun selalu dibayang-bayangi oleh makhluk itu. Ucap Pak Kiai yang membuat Yusuf dan Suster Ina sedikit tersentak. Maksud Pak Kiai? Yusuf mengerutkan dahinya. Saya kenal sama kakekmu. Dia teman saya dulu. Dia juga sempat datang ke sini dan menceritakan semuanya. Bagaimana kamu hilang selama beberapa hari dan ditemukan di hutan 12 tahun yang lalu. Tapi apakah kamu tahu tujuan makhluk itu sebenarnya? Tanya Pak Kiai. Yusuf merenung. Dia mau saya mati, Pak Kiai, karena saya satu-satunya saksi hidup kejadian malam itu. Jawab Yusuf lirih. Pak Kiai terdiam seraya berkata, dia suka sama kamu dan ingin membawa kamu ke dunianya. Yusuf terkejut. Dari sekian tahun cerita yang ia dapatkan, tak pernah sekalipun kakeknya mengatakan hal ini. Tapi, apakah kamu tahu kenapa sampai saat ini dia belum mengganggu seperti dia mengganggu anggota keluarga kamu yang lainnya? Tanyanya lagi. Yusuf sedikit menggelengkan kepalanya, seraya menunjukkan gelang pemberian kakeknya yang ia pakai. Pak Kiai tersenyum. Gelang itu tidak memberikan pengaruh apapun. Hanya bau dari gelang itu yang membuatnya kesal. Alasan dia sebenarnya belum mengganggumu. Dia ingin kamu sendiri yang datang secara sukarela padanya. Dan satu-satunya cara dia adalah merenggut satu persatu orang yang kamu sayangi sampai kamu menyerah dengan sendirinya. Yusuf tertegun. Sesaat ia teringat sesuatu yang terjadi 12 tahun yang lalu. Bagaimana luka lebam yang ia dapatkan di sekujur tubuhnya saat makhluk itu. Yusuf menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ia ingin melupakan memori kelam itu. Tapi kakek saya hanya bilang dia ingin saya mati, tegas Yusuf. Kakekmu berbohong supaya kamu bisa menghindar darinya. Tapi saya tidak bisa. Setidaknya kamu harus tahu hal ini. Terakhir pamanmu yang mati. Lalu siapa lagi? Tapi kamu tidak perlu khawatir. Saya akan coba bantu kamu. Ucap Pak Kiai memberi harapan kepada Yusuf. Yusuf mengangguk dan berterima kasih. Selanjutnya, Yusuf dan Suster Ina pamit pulang. Suster Ina terlihat begitu gemetar. Ia menatap Yusuf sesekali, namun sejuta pertanyaan itu ia tak mampu utarakan. Maaf ya, suster harus tahu semua ini. Yusuf memecah keheningan. Yusuf mengangguk dan berterima kasih. Selanjutnya, Yusuf dan Suster Ina pamit pulang. Suster Ina terlihat begitu gemetar. Mas Yusuf, sebenarnya kemarin saya mau cerita, tapi masih saya tahan karena mungkin itu cuma hal lumrah saja. Tapi setelah tadi saya dengar cerita Pak Kiai, saya jadi yakin itu pasti ada hubungannya. Yusuf mendengarkan dengan seksama. Pak Kadir, satpam yang malam itu jaga, saya dengar dari cerita dan istrinya, kalau malam di saat Pak Johan meninggal dunia, ia lihat ada wanita yang masuk lewat gerbang rumah sakit menuju bangsal Pak Johan. Dan saat Pak Kadir kejar, dia sudah menghilang. 2 jam kemudian, saat Pak Kadir sedang keliling dan sampai di depan kamar Pak Johan, ia menemukan almarhum tergantung di kamarnya. Cerita Suster Ina.
Lalu, apakah Pak Kadir meninggal karena hal itu juga? Tanya Yusuf dengan wajah yang begitu merasa bersalah. Oh, itu saya kurang tahu, Mas. Saya nggak tanya hal itu sama istrinya. Yusuf tersadar sesuatu. Andini selama ini telah mengikutinya, bahkan di hari saat ia datang ke rumah sakit pun. Andini tepat berada di sampingnya. Andini, iblis yang membuat penghuni kamar Johan pun ketakutan. Setelah mengantar Suster Rina ke rumahnya, Yusuf segera tancap gas dan pulang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ia lihat Leila, Maryam, dan ibunya sudah terlelap. Setelah sore tadi, Yusuf memberitahu mereka untuk tidak menunggunya pulang. Dia pergi menuju gudang, mengambil bungkusan yang diberikan oleh Jupri tempo hari. Ia tersadar itu bukanlah bungkusan darinya, melainkan bungkusan yang memang milik pamannya. Bungkusan yang 7 tahun lalu pamannya bawa lari dari rumah kakeknya. Surat dan tali tambang itu masih utuh dalam bungkusan. Tali tambang yang sama yang membunuh kakek, bapak, dan pamannya itu. Mereka bertiga tidak pernah bunuh diri. Itulah yang selalu Yusuf yakini. Ki Rusman menerima surat ini tapi tak pernah sekalipun ia berikan pada Yusuf. Begitu pula yang terjadi pada ayah dan pamannya. Jika surat ini tak aku buka, mungkin Pak Jupri yang akan kena imbasnya, batin Yusuf. Perlahan surat itu ia buka. Yusuf kaget. Surat itu dipenuhi dengan darah dan perlahan membentuk tulisan. Pulanglah bersamaku. Yusuf tutup kembali surat itu dan ia simpan dalam bungkusan. Ia berusaha melupakan apapun yang terjadi nantinya. Ia ingat ucapan Pak Kiai. Selama ia tak menyerahkan dirinya, Andini tidak akan pernah bisa membawanya. Seminggu telah berlalu. Tepat besok lusa adalah hari pernikahan Budi. Yusuf memutuskan untuk tidak akan datang dan akan mengikuti perintah pamannya untuk terus menghindar. Ponsel Yusuf berdering. Nama Suster Rina terpampang jelas di layar ponselnya. Assalamualaikum, Suster. Ada apa? Tanya Yusuf yang dibalas suara tangisan dari seberang telepon. Mas, Pak Kiai meninggal dunia tadi subuh. Suster Rina masih terus terisak. Yusuf bergegas pergi menuju rumah duka. Rumah begitu ramai penuh sesak oleh pelayat. Ia lihat Suster Rina melambaikan tangannya sesaat mata mereka bertemu. Berdasarkan cerita dari keluarga, Pak Kiai meninggal setelah melaksanakan sholat subuh di masjid. Ia meninggal saat sedang duduk di halaman depannya. Tidak ada sebab yang mengarah ke hal-hal lain selain memang usia beliau yang sudah tua dan takdir Tuhan yang sudah tertulis. Pertemuan ia dengan Yusuf adalah pesan terakhir darinya sebelum ia menghembuskan nafas terakhir, karena tanpa cerita beliau, Yusuf tidak akan pernah tahu apa yang diinginkan makhluk itu. Setelah proses pemakaman, Suster Rina mengajak Yusuf untuk berbincang sebentar. Mas, 2 hari yang lalu Pak Jupri ditemukan meninggal di dunia di rumahnya, ujar Suster Rina dengan air mata yang masih basah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Meninggal kenapa, Suster? Yusuf syok mendengar berita itu. Sudah jelas-jelas surat itu telah sampai ke tangannya dan sudah jelas pula ia baca surat itu. Tapi kenapa? Keluarganya nggak mau bilang. Tapi para tetangga bergosip kalau Pak Jupri bunuh diri. Ucap Suster Rina dengan penuh kekhawatiran. Saya takut, Mas. Yusuf terduduk lemas. Kini bahkan orang lain pun menjadi korbannya. Ia menyadari siapapun yang melihat surat itu akan menjadi korban selanjutnya selama Yusuf tidak pulang bersama makhluk itu. Belum sempat jantungnya kembali normal, chat dari Leila membuyarkan pikirannya. Leila mengirimkan sebuah foto yang di situ terlihat sebuah bungkusan dan sepucuk surat. Aku minta Maryam ambil boneka di gudang. Dia nemuin ini. Maksudnya apa? Pesan marah dari Leila terasa begitu tajam menusuk jantung Yusuf. Bukan karena ia takut Leila curiga, tapi kenyataan bahwa anak dan istrinya telah melihat dan membaca surat itu.
Yusuf seketika menangis. "Suster, saya berjanji tidak akan ada yang terjadi pada suster. Tapi saya mohon bantuannya. Jika setelah purnama esok saya nggak kembali, tolong kunjungi istri saya dan berikan kunci ini." Suster Rina mengangguk. Ia melihat kunci itu dengan seksama. "Itu kunci kotak kayu di bawah lantai kamar saya." Yusuf menjelaskan kembali sebelum Suster Rina bertanya lebih lanjut. Ia pamit meninggalkan rumah duka menuju tempat yang bisa jadi rumah terakhirnya. Yusuf kembali melihat undangan yang diberikan oleh Budi. Ia ikuti petunjuk dari lokasi yang tertulis di sana. Lumayan jauh, bahkan terbilang pelosok kota. Ia lihat kembali sekeliling jalannya, mulai jarang ada rumah. Ia hampir sampai dan di sudut jalan terlihat rumah besar dari kejauhan. Sepi. Untuk ukuran rumah yang esok hari akan diadakan pernikahan, ini tentu saja hal yang janggal. Yusuf turun dari mobil dan segera menuju gerbang rumah itu. Ia tekan bel berkali-kali, tidak ada jawaban. Ia lihat sekelilingnya. Rumah yang paling dekat berjarak 50 meter. Ia berjalan menuju rumah itu dan ia lihat ada wanita tua yang duduk di depan teras rumahnya. "Assalamualaikum, Bu. Maaf mengganggu," sapa Yusuf. "Oh iya, Mas. Ada apa ya?" jawabnya. "Apa betul itu rumah Pak Budi?" Yusuf menunjuk ke rumah besar itu. "Pak Budi yang mana ya, Mas?" "Pak Budi. Dia yang mau menikah besok, Bu." Yusuf bingung bagaimana ia harus menjelaskannya. "Menikah? Itu rumah milik Pak Setio dan istrinya. Mereka memang punya anak namanya Budi. Tapi dia sudah meninggal, Mas. Sudah lama itu, waktu masih kuliah dulu." "Meninggal? Meninggal kenapa, Bu?" Wajah sok Yusuf tak bisa ia sembunyikan. "Kecelakaan tunggal, Mas," jawabnya. Yusuf tak percaya apa yang baru saja ia dengar. Ia pamit dan berjalan sangat pelan menuju mobilnya, masih mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan ia berjalan, namun saat ia mencoba melihat kembali rumah itu, rumah beserta wanita tua itu menghilang. Yusuf jatuh tersungkur. Ia mundur dalam keadaan duduk, tak percaya apa yang baru ia lihat. Ia perlahan berdiri dan mencoba berlari menuju mobilnya, sampai ketika rumah besar yang terpampang jelas di matanya hilang. Yusuf seperti dibawa pergi dari tempat itu. Kini, sekelilingnya berubah menjadi rumah besar lainnya. Rumah besar di tengah hutan. Yusuf tersadar, ia telah kembali ke neraka yang sama seperti 12 tahun yang lalu. Namun, Yusuf beranikan diri untuk masuk kembali. Ia ingin menyelesaikan semuanya. Bau anyir menyeruak tak kala Yusuf membuka pintu besar itu. Lembab dan kotor. Tempat yang paling nyaman didiami makhluk halus. Ia lihat sekelilingnya, tak ada yang berubah. Ia menuju ruang makan. Meja bundar itu masih utuh berdiri. Ia duduk di kursi utama sampai tiba-tiba muncul cahaya dari dalam rumah. Semuanya mendadak berubah. Rumah itu berubah seketika layaknya rumah megah lainnya. Yusuf menyadari kini ia telah masuk ke dunia mereka. Tiba-tiba, satu persatu kursi itu terisi oleh makhluk itu. Sampai senyum itu. Ia lihat Budi duduk berseberangan dengannya. Di sampingnya ada Aini. Rumah kosong itu berubah penuh sesak, bahkan terlalu ramai. Yusuf terus-menerus memejamkan matanya sampai tangannya basah. Bau amis itu menyentuh pipinya. "Kamu sudah pulang." Andini tersenyum. Yusuf membuka matanya. Ia lihat wajah Andini yang kembali berwujud manusia. Air mata Yusuf tak henti mengalir, mengenang Laila dan anaknya di rumah.
asalkan mereka selamat, lirihnya dalam hati. 1 bulan telah berlalu. Laila tertekan melihat Maryam yang menangis terus-menerus mencari ayahnya. Perasaan Laila campur aduk antara marah dan sedih atas hilangnya Yusuf. Pesan terakhir yang ia kirimkan sebelum suaminya pergi adalah surat itu. Surat yang meminta Yusuf untuk pulang, entah dengan siapa. Namun ibu Yusuf terus meyakinkan Laila untuk tetap percaya pada suaminya itu, karena ibunya tahu betapa Yusuf menyayangi istri dan anaknya. Tapi tentu itu tidak mudah dilakukan Laila. Yusuf terlalu banyak menyimpan rahasia darinya. Sampai sore itu pintu diketuk oleh seseorang dari luar. Suster Rina, sapa ibu Yusuf yang sudah akrab dengan suster itu. Ibu Yusuf mempersilahkan Suster Rina masuk dan mereka berbincang sejenak sampai akhirnya ia meminta izin untuk bisa bertemu dengan Laila. Laila tersenyum ramah tak kala mata mereka bertemu. Ia berusaha menyembunyikan rasa sedihnya dengan sangat baik. Sampai wajah senyumnya berubah saat Suster Rina menceritakan maksud kedatangannya. Ia ceritakan semua hal kepada Laila dan ibu Yusuf. Semuanya, tak terlewat sedikit pun. Laila tak kuasa menahan air matanya. Ia masih tak percaya dengan apa yang Suster Rina ucapkan. Ia masih terus menggelengkan kepala seolah itu hanya bualan saja. Bilang saja kalau Yusuf pergi dengan wanita lain. Itu lebih mudah untuk saya mempercayainya daripada alasan yang tak masuk akal ini, teriak Laila. Laila membuka ponselnya, mencari grup chat SMA yang dulu ia dapati surat undangan dari Budi itu. Ternyata tidak ada. Grup chat itu menghilang. Ia coba telepon temannya satu persatu. Tak ada satupun yang menerima undangan itu. Bahkan temannya yang lain memberitahu Laila tentang musibah yang dialami Budi. Apa ini? Laila masih belum percaya. Sampai Suster Rina mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Kunci yang dititipkan Yusuf kepadanya. Sebelum pergi, Mas Yusuf menitipkan ini kepada saya, Mbak. Kunci untuk kotak kayu yang dia simpan di bawah lantai kamarnya. Laila langsung berlari menuju kamarnya dan memeriksa satu persatu lantai di sana. Ada satu kotak keramik yang terlihat berbeda dari yang lainnya. Semen di sekitarnya telah keropos. Laila coba angkat dan benar saja, ada tempat kosong di situ. Kotak kayu kecil tersimpan di sana. Ia buka kotak itu, penuh dengan surat. Setiap amplop tertulis nama Laila dan tanggal di atas namanya. Ia lihat satu persatu. Sampai ia lihat amplop dengan tanggal 9 Juni 2019, sehari sebelum pernikahan Budi dan sehari sebelum ia menghilang. Perlahan, Aini membuka surat itu. Dear Laila, jika surat ini sampai di tanganmu, itu artinya aku sudah tidak bisa lagi berada di sampingmu dan melanjutkan perjalanan ini. Banyak cerita yang ingin aku bagi, namun aku tak mau itu membebanimu. Aku ingin kamu hidup normal tanpa diliputi rasa takut ataupun risau. Hidup sampai di usiaku yang sekarang sudah seperti mukjizat yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Kamu selalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Dia telah menyelamatkan hidupku dan aku hanya bisa menyia-nyiakannya. Namun satu hal yang aku syukuri sampai saat ini, kembali bangkit dari kematian dan menemukan kebahagiaan dengan menikah dan memiliki Maryam adalah hal terindah yang diberikan Tuhan kepadaku. Hingga akhirnya waktuku benar-benar tiba. Maafkan aku. Tolong jaga dirimu baik-baik dan jaga Maryam untukku. Lanjutkan hidupmu dan temukan kebahagiaan dengan seseorang yang kamu cintai kelak, yang selalu mencintaimu. Yusuf. Ia baca setiap baris dengan seksama. Air matanya tak henti-hentinya mengalir.
Lela berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Ibu dan Suster Rina yang masih berada di ruang tamu saling menatap sambil akhirnya ibu izin pamit untuk lihat menantunya itu. "Bu, sebentar." Suster Rina menahan dengan memegang tangan Ibu Yusuf. "Saya awalnya berjanji jika Mas Yusuf tidak kembali setelah tanggal 10, saya akan datang ke rumah. Tapi saya urungkan karena saya terlalu takut. Sampai akhirnya kemarin ada surat yang datang ke rumah saya. Surat tanpa nama pengirim dan tanpa nama penerima, yang diletakkan di sela-sela pintu rumah saya. Sepertinya ini surat untuk ibu." Suster Rina mengambil sesuatu dalam tasnya. Sebuah surat berwarna coklat yang sangat usang, terlihat telah dibuka sebelumnya. Ibu Yusuf mengangguk tersenyum, namun air matanya terus mengalir. Ia ucapkan terima kasih kepada Suster Rina. Suster Rina pergi berlalu. Perasaannya terasa sedikit lega saat amanah yang ia terima dapat tersampaikan. Meski ada 2 orang yang hatinya terluka karena pesan itu. Dengan nafas berat, ibu membuka surat itu perlahan. Setelah apa yang terjadi pada ayah, suami dan adiknya, kini terjadi pula pada anaknya. Air mata tak henti-hentinya menetes di setiap baris pada lembar surat yang ia baca. Ibu jatuh tersungkur. Anaknya telah pergi. Ia benar-benar telah pergi. "Ibu, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih karena telah sudi untuk menjadi seorang pahlawan bagi anakmu ini. Terima kasih karena telah memilihku untuk menjadi anakmu. Dan terima kasih untuk segala doamu yang terus mengiringi perjalanan hidupku. Ibu, berjuta maaf tak akan bisa menghapus setitik kesalahanku yang selama ini telah banyak mengecewakan ibu. Maaf karena belum mampu menjadi anak yang berbakti. Maaf karena belum mampu membuatmu bangga. Dan maaf karena belum mampu sepenuhnya membahagiakanmu. Maaf karena anakmu ini banyak luka, duka, dan air mata yang tak pernah lepas hingga saat ini. Ibu, maaf karena aku harus pamit lebih dulu. Yusuf." Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.